Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Dinda Masadia 201190106, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dengan NIM 201190108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailendra Putra, NIM 201191707. Kelompok 3 akan membahas tentang Sultan Mahmud II dan Tanzimat. Inti dari pembahasan ini, kita akan mengulik tentang biografi Sultan Mahmud II, tentang pembaharuannya, tentang apa itu Tanzimat, dan periode Tanzimat. Nah, dari PPT yang sudah saya berikan, disitu tentang biografi dari Sultan Mahmud II. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri, itulah profil atau foto dari Sultan Mahmud II. Ia lahir pada tahun 1785. Pendidikannya itu dia memiliki pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang pemerintah, sejarah, sastra Arab, Turki, dan Persia. Dan ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807. Sultan Mahmud II wafat pada tahun 1839. Pembaharuan yang dibangun oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II adalah Sultan ke-33. Dinilai sebagai penggagas tongkat reformasi Utsmani. Berbagai tantangan yang memunculkan dalam rangka mempertahankan Daulat Utsmaniyah. Ia mulai keluar dari tradisi aristokrasi dalam membangun relasi dengan rakyatnya. Di antara pembaruan yang dirintisnya, yakni di bidang militer, organisasi kerajaan, hukum, dan yang paling penting serta berpengaruh besar bagi perkembangan pembaruan kerajaan Utsmani, yakni pembaruan yang di bidang pendidikan. Saya Dwi Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keseriusan Sultan Mahmud II dalam pembaharuan. Pada tahun 1827 Masehi, ia mendirikan sekolah kedokteran di kota Istanbul yang bertujuan mendidik dokter militer baru. Sekitar tahun 1831, dua lembaga untuk tujuan militer juga didirikan, yaitu Muzikai Humayun Mektebi yang merupakan sekolah musik kerajaan dan Mektabi Ulumi Harbiye yang merupakan akademi militer kerajaan. Untuk masyarakat umum, ia mengubah pola madrasah tradisional disesuaikan dengan zamannya, yaitu abad ke-19, dan mengikis batu aksara. Dalam kurikulum baru dimasukkan pelajaran umum, maka ia mendirikan madrasah pengetahuan umum dan sastra, Mektebi Ma'arif dan Mektebi Ulumud Adebiye. Siswa kedua sekolah itu dipilih dari madrasah bermutu tinggi. Di kedua madrasah itu diajarkan bahasa Perancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik di samping bahasa Arab. Sekolah pengetahuan umum mendidik siswa untuk menjadi pegawai administrasi, dan sekolah sastra menyiapkan penerjemah untuk kepentingan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa pengertian Tanzimat. Tanzimat atau dalam bahasa Turki dikenal dengan Tanzimati Khairiye yang berlangsung dari tahun 1839 sampai 1876 Masehi. 12 Tanzimat adalah gerakan pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki Utsmani semenjak pemerintahan Sultan Abdul Majid 1839 sampai 1861. Putra Sultan Mahmud II dan Sultan Abdul Aziz 1861 sampai dengan 1876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sailendra Putra akan menjelaskan mengenai periode Tanzimat dan tokoh-tokoh pentingnya. Periode Tanzimat telah membawa perubahan di bidang hukum, pendidikan, dan pemerintahan. Sebelum periode Tanzimat, aktivitas pendidikan di kerajaan Turki bukanlah merupakan tanggung jawab kerajaan, tetapi tanggung jawab masing-masing kelompok
keagamaan. Pendidikan bagi umat Islam berada di bawah kontrol ulama dan diarahkan kepada pendidikan agama. Upaya untuk menarik tanggung jawab pendidikan ke wilayah kekuasaan telah dimulai sejak kebijakan Tanzimat diumumkan. Pada tahun 1773 didirikan Sekolah Pendidikan Angkatan Laut, Sekolah Militer 1793, Sekolah Teknik dan Kedokteran 1827, dan Akademi Ilmu Kemiliteran 1834. Keseluruhan sekolah yang telah didirikan tersebut diperuntukkan untuk pendidikan para anggota militer kerajaan. Lembaga serupa bagi pendidikan para diplomat dan birokrat juga didirikan, termasuk di dalamnya Badan Penterjemahan di tahun 1833 dan Sekolah Ketatanegaraan yang kemudian menjadi Fakultas Ilmu Politik Universitas Ankara 1950. Rencana ambisius di bidang pendidikan dimulai tahun 1846. Rencana tersebut memberikan sebuah sistem pendidikan secara menyeluruh sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan. Pada tahun 1869, kerajaan bahkan mengeluarkan rencana pemberian bantuan penuh bagi pendidikan tingkat dasar. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah negeri sangat dibantu oleh contoh perkembangan sekolah non-muslim. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain ialah yang pertama Mustafa Rashid Pasha di tahun 1880 sampai 1858, yang kedua Mustafa Sami Pasha wafat 1855, yang ketiga